Aku segera mendekati perempuan yang mengumpul menjadi satu karena ketakutan akibat adanya peperangan yang tiba-tiba melanda istana itu. Tujuanku datang ke kadipaten ini cuma satu, yaitu menjemput Anjani dan mengembalikannya kepada Pak Demang Bubut, serta menangkap Adipati Umbaran yang sudah bertindak kriminal. Darah ini seperti berhenti mengalir ketika mata memandang perempuan-perempuan yang tiba-tiba berlari ke arahku dan bersujud memohon ampun. Mereka sangat cantik. Aku tidak dapat membayangkan mengapa selalu bertemu dengan wanita yang cantik. Apa memang semua wanita di zaman itu berwajah cantik? Ampuni kami, Gusti Pangeran, kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Kami hanya perempuan. Seorang wanita yang nampak paling dewasa memohon ampun padaku, mengatakan jika mereka tidak tahu menau dengan masalah yang sedang terjadi di kadipaten itu. Adakah di antara kalian semua yang bernama Anjani? Aku bertanya kepada mereka untuk mengetahui seperti apa wajah gadis Kademangan Bubut yang menjadi sumber permasalahan. Semua wanita itu hanya saling pandang sambil menggelengkan kepalanya. Di mana dia? Aku menggertak mereka agar berterus terang dan segera menunjukkan keberadaan Anjani. Dia berada di tahanan, Gusti. Ampuni hamba karena hamba tidak bisa menunjukkan tempat itu. Seorang wanita yang nampaknya paling muda ikut bicara. Di mana letak penjara itu? Aku ingin segera tahu lokasi tahanan untuk segera membebaskan Anjani. Baiklah Gusti, hamba rela mati demi Paduka. Apapun yang akan terjadi hamba rela. Sekarang ikutlah dengan hamba. Seorang wanita yang terlihat paling cantik memberanikan diri untuk mengantarku ke ruang tahanan. Aku mengikuti langkah perempuan itu yang nampak berani sekali dan siap menanggung resiko yang akan dihadapinya. Siapa namamu, Nona? Aku ingin mengetahui nama wanita yang sudah mau menolongku mengantar ke ruang tahanan. Nama hamba Larasati, hamba istri ketiga Adipati Umbaran. Sebenarnya hamba sudah tidak sanggup hidup di Umbaran ini. Hamba benar-benar tersiksa atas kelakuan suami hamba yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Larasati menceritakan pengalaman hidupnya setelah menjadi istri Adipati Umbaran. Setelah ini, apa yang akan Dinda Larasati lakukan? Aku memaksa Larasati untuk memberikan kesimpulan bila kenyataannya Adipati Umbaran benar-benar tertangkap dan diadili di Lokananda. Hamba rela, mungkin hamba akan pulang ke Pengging. Ia mengaku berasal dari wilayah Pengging. Dinda, kamu yang sabar ya. Ada kebahagiaan tersendiri yang akan kamu terima setelah terbongkarnya kelakuan Adipati Umbaran yang bejat. Aku menjanjikan sesuatu kebahagiaan kepada Larasati setelah berakhirnya peperangan ini. Larasati menunjukkan letak ruang penjara yang dijaga ketat oleh beberapa prajurit yang menyeramkan. Namun demi nama baik, sebagai putra mahkota, aku tidak mau mundur dan harus menghadapi para prajurit itu. Aku bertarung menghadapi para prajurit yang membabi buta. Aku tidak mau berlama-lama dan menghabiskan waktu. Secepat mungkin kucabut kerisku yang sedari tadi terselip di pinggang. Pusaka sakti yang dimiliki Raden Arya Seta yang bernama keris Jaladara. Ketika keris terhunus, para prajurit jatuh bergelimpangan tanpa daya. Aku memaksa mereka untuk membuka kunci penjara dan membebaskan semua tahanan yang meringkuk di penjara. Kulihat seorang gadis cantik meringkuk di sudut tahanan sambil menangis. Ketika aku masuk ke ruang pengap itu, ia semakin ketakutan dan merapatkan tubuhnya ke dinding. Jangan takut, aku datang kemari justru ingin membebaskanmu. Siapa namamu?
Aku bertanya kepada wanita yang semakin ketakutan dengan kedatanganku. Benarkah Tuan akan membebaskan hamba dan mengembalikan hamba ke bubut? Wanita itu ganti bertanya sambil menunduk dan tidak berani mengangkat wajahnya. Namaku Arya Seta dari Lokananda. Kami datang kemari karena mendapat tugas dari Prabu Mahesa Tirta untuk membebaskan Anjani dan menyelesaikan kemelut ini. Aku ingin tahu keberadaan Anjani, mana tahu wanita itu mengetahuinya. Terima kasih Tuan, hambalah Anjani yang Tuan cari. Hamba mohon, selamatkan hamba Tuan, hamba sudah tidak sanggup menjalani semua ini. Ternyata wanita itu Anjani yang sedang kucari keberadaannya. Memang benar-benar cantik wajahnya, walaupun nampak kotor dan kusam karena disekap. Aku segera menarik tangannya dan mengajaknya secepatnya keluar. Ketika aku dan Anjani bermaksud meninggalkan ruang tahanan itu, tiba-tiba teringat Larasati yang sudah mengantarkan sampai ke penjara. Anjani menjadi heran melihat gerak-gerikku yang aneh seperti sedang mencari sesuatu. Tuan, sedang mencari siapa? Roro Anjani bertanya padaku yang memang sedang mencari Larasati. Namun sepintas terpikir jika dia sudah kembali lagi ke Kaputren. Tadi seorang putri yang mengaku bernama Larasati mengantarkan aku ke tempat penyekapan kamu. Tapi sekarang dia kemana? Ya, apa mungkin dia kembali ke Kaputren? Larasati. Ya, dialah istri ketiga Adipati Umbaran. Sementara aku akan dijadikan istrinya yang kelima. Anjani melepaskan pandangan dengan sayu dan tidak terarah. Gadis cantik itu nampak sedih sekali. Kenapa ceritanya berbeda? Aku menjadi bingung dengan kesimpang siuran kejadian ini. Anjani menceritakan yang sebenarnya. Sekarang aku menjadi tahu kebusukan Adipati Umbaran yang hidung belang dan suka mempermainkan perempuan. Ketika aku dan Anjani sampai di Kaputren, kulihat perempuan-perempuan di taman itu meringkuk ketakutan seperti ingin dibebaskan dari belenggu yang erat mengikatnya. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian seperti ketakutan begitu? Aku ingin mengetahui apa sebenarnya yang mereka takuti, sementara keadaan sudah membaik. Adipati Umbaran sudah kabur. Di luar terjadi peperangan, Raden. Prajurit Lokananda diserang Wadyabala Traju Trisna. Seorang putri mengatakan kejadian di luar istana yang membuat mereka menjadi takut. Traju Trisna. Aku menjadi bingung mendengar nama itu. Memang sering mendengarnya, baik dari istriku maupun dari para punggawa istana Lokananda. Gusti Adipati bersatu dengan Traju Trisna untuk merebut tahta Prabu Mahesa Tirta di Lokananda. Seorang putri yang lainnya menambahkan, aku menjadi semakin bingung kenapa kejadiannya menjadi serumit ini. Rupanya ini kelakuan dan perbuatan Adipati Umbaran yang lari meninggalkan peperangan. Di saat aku sedang kebingungan, tiba-tiba Patrik Wajah tergopoh-gopoh mendekatiku dengan kecemasan di raut mukanya. Desah nafasnya naik turun tidak beraturan, terlihat sangat panik. Gusti Pangeran, ketiwasan, Patrik Wajah berkata dengan nafas tersengal-sengal. Aku sudah tahu semuanya. Sekarang kamu tarik mundur semua prajurit kita dan bawa kembali secepatnya ke kota raja. Sementara aku akan menyelamatkan putri-putri ini. Aku segera memberi tugas kepada Patrik Wajah yang sedang dalam kebingungan. Lalu bagaimana dengan Gusti? Ia mencemaskan keadaanku. Sudahlah, kamu jangan pikirkan aku. Aku yakin mampu melindungi keempat putri ini. Sementara kalian secepatnya lari dan langsung menghadap Gusti Prabu. Katakan, jika Adipati Umbaran Balelo dan bersatu dengan Traju Trisna untuk menyerang Lokananda, Gusti Prabu harus bersiaga. Aku menyuruh Patrik Wajah untuk segera membawa sisa pasukannya kembali. Patrik Wajah undur diri, entah bagaimana caranya mengatasi masalah ini.
Sementara aku mengajak putri-putri yang kutemui berlari lewat pintu belakang istana. Ketika istri Adipati Umbaran dan Anjani mengikutiku melangkah meninggalkan Kaputren menuju pintu gerbang belakang istana.